Assalamualaikum, alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi di live-nya Missy Dai di Triple Channel Instagram, Facebook, dan Facebook. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Seger ya? Udah masuk ke pertengahan bulan puasa ya kan? Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan jangan cepat berlalu, biar kita bisa tetap mendapatkan banyak pahala di bulan ini dengan cara kita terus belajar, dan mengisi Ramadan dengan sesuatu yang berguna. Oke, teman-teman semuanya, materi kita hari ini tentang santai bukan berarti tak pandai, nah kan? Kenapa sih? Nggak ada. Nih ibuku nyari adik Mersya. Adik Mersya kemana ya? Dia nih bocah ya, bocah sensing, suka ngilang-ngilang kalau di rumah. Tiba-tiba entah kemana, ngumpet di mana, ngapain, tahu-tahu pergi, lari gitu. Ya udah langsung nangis. Kenapa sih dek gitu? Aku kasihan sama dia baru mau main udah suruh pergi kayak aku gitu. Aku kalau disuruh aku mau main mesti aku disuruh berhenti gitu. Nah, nanti kita bahas ya tentang anak-anak, tentang bagaimana sih sebetulnya mereka, apa keinginan mereka terbesarnya sebetulnya seperti apa. Sebelum kita buka dengan selawat yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim, amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak Widya, waalaikumsalam ya. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang join. Missy Dai senang banget loh ya, 3 channelnya banyak yang men-share. Insya Allah mudah-mudahan jauh lebih banyak manfaatnya ketika teman-teman juga aktif memberikan action ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat teman-teman kita yang lainnya. Oke, karena materinya adalah tentang santai bukan berarti nggak pandai, kita buka dengan lagu ini ya. Yang ngerti lagunya boleh nyanyi bareng. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta, menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Yuk bareng-bareng. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Nah itu dia, kalau di sini berikan gacoan ya, enggak juga ya. Kalau di kita akan kita bahas kali ini tentang santainya guys ya. Orang tua masa kini tuh pusing loh lihat anak-anak kita yang sekarang kebanyakan apa, nyantai kayak di pantai. Siapa ayo yang anaknya nyantai-nyantai kayak di pantai boleh angkat tangan, dan orang tuanya yang pusing juga siapa yang angkat tangan. Masya Allah ya. Ini misalnya denger apa keluhan-keluhan kayak gini tuh banyak banget gitu. Anakku ngapa-ngapain di rumah nih, ada tugas dari sekolah nggak diapa-apain gitu. Nah orang tuanya yang stres gitu. Hati-hati loh, corona itu menyerang orang yang stres ya, karena apa, imunitasnya turun. Jadi kemarin Missy Dai waktu di teman-teman psikologi UGM angkatan 96, angkatan kami, Dr. Mima memberikan materi tentang menghadapi pandemi di rumah. Kata kuncinya apa? Kemana bahasa Jawanya tuh? Kan apa? Stel kendo. Stel kendo. Apa artinya yang orang Jawa ngerti nggak? Kalau kami kan di Jogja ya, di UGM ya, jadi bahasa-bahasa gini sering nih. Stel kendo itu artinya wala, santai. Nah ini dia, kalau anaknya santai, emaknya, bapaknya nggak santai, yang terjadi apa? Konflik ya. Masa di rumah konflik mulu, sayang banget sih waktunya. Nah ini juga yang Missy Dai
mau bicara nih tentang ini, gabungan ya, I know you school, I know you parenting, I know you couple nih, nyambung di sini. Ketika kita bicara tentang belajar anak, itu tiga-tiganya nyambung tuh. Kenapa? Karena anak belajar itu terutama di I know you school kita bahas, tapi itu nanti akan berhubungan dengan parentingnya di rumah. Nah, parenting di rumah nanti akan berhubungan dengan kesepakatan antar couple. Nah, kan, jadi memang mestinya punya tiga-tiganya ya. Memang bukunya, aduh sayang banget ya kalau teman-teman mau ngabisin waktu Ramadan di rumah, mumpung masih kita suruh stay at home, baca buku, insya Allah bermanfaat ya. Langsung aja kontak di @iknowyou_center. Oke, santai. Emang kalau santai terus nggak pinter? Emang kalau santai nggak pandai? Emang kita dulu nih ya, pertanyaan pertama buat para orang tua yang terhormat, yang tercinta seangkatan Missy Day, dulu belajarnya santai apa serius? Disuruh sama orang tua kita gimana? Kalau bapak ibu kita udah begitu, yang terjadi kita terbirit-birit ya, duduk di meja belajar, sok-sok serius ya kan, ngadep meja, sosok serius, nggak tahu belajar apa enggak ya kan. Dan untungnya dulu nggak ada gadget, jadi paling ngapain, ngumpetin komik di bawah buku, atau enggak gambar-gambar, atau enggak bikin surat cinta. Disuruh serius mulu sih, serius mulu, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Disuruh serius. Pertanyaannya, saat kita serius banget dulu, emang pinter banget, yakin nilainya bagus semua, ayo ya. Ini gini, jadi ceritanya Missy Day mau berbagi kisah dulu ya. Missy Day juga produk lama kan, dia ngertinya adalah kalau belajar itu, atau kalau dalam hal pendidikan anak tuh kudu serius. Kalau nggak serius mau jadi apa kamu, kan itu banyak banget tuh kata-kata kayak gitu ya. Emang kalau serius, kita kalau waktu serius kita jadi apa sekarang? Astagfirullah ya Allah. Oke, Missy Day juga penganut begitu ya, penganut ajaran lama begitu, mesti serius, mesti disiplin. Kalau buat gaya Missy Day yang sensing sih masih sensing introvert terutama. Sensing introvert masih oke lah, belajar serius, nggak kedengeran apa-apa, duduk di depan meja belajar, nulis, ya nulis kan terlihat serius kan belajarnya. Nah, masih bagus, tapi ada loh tipe anak-anak yang memang tidak bisa begitu cara belajarnya. Dan kalau kalau dipaksain kayak gitu jadi gimana? Ini terjadi sama anaknya Missy Day. Jadi waktu tahun 2006, berarti kan Salma lahir 2004, umur 2 tahun Salma itu Missy Day ajak untuk membangun sekolah yang di Bekasi. Bayangin ya, dari Cibubur, Bekasi, jalan tol Jor itu belum jadi Masya Allah itu perjuangan yang luar biasa deh. Aduh, kalau ingat itu rasanya perih-perih gimana gitu ya. Ya udah, tapi pagi sebelum jam 7 sudah harus sampai Bekasi, entah gimana caranya, karena lagi membangun sekolah. Kebayang gak sih membangun sekolah? Bangun sekolah tuh nggak sama kayak guru datang langsung ngajar, bukan. Bangun sekolah tuh mulai dari bikin programnya, cari karyawannya, cari muridnya, ngajarin karyawan, ngajarin guru, ngajarin orang tua, ngajarin anak, ngajarin siswa, semuanya. Mengajari diri sendiri untuk jadi leader juga. Waduh, ribet banget ya. Itu stresnya Missy Day tinggi. Alhasil apa? Dengan Salma yang tipenya feeling ya, yang mungkin teman-teman yang sudah baca buku I Know You Parenting sudah mengerti gimana kisah perihnya Missy Day bersama kakak Salma ya. Si kakak Salma terutama yang sedih banget menghadapi Missy Day ya. Si kecil yang masih banyak rewel itu, yang memang dalam kondisi normal aja mudah rewel, Missy Day paksa untuk mengikuti gaya Missy Day yang harus cepet, yang harus serius gitu. Alhasil kelelahan dia kan. Nah oke, itu banyak kasus di bagian itu. Tapi misalnya gini, pokoknya kamu adalah angkatan pertama, mama jadikan kakak kelinci percobaan. Kalau kakak berhasil, maka sekolah ini berhasil gitu. Tuh, memang idealismenya tinggi dulu ya dalam membangun pendidikan. Ceritanya karena kecewa. Kenapa? Karena dulu Missy Day sempat
psikosomatis di kelas 2 SMA. Siapa teman-teman SMA ngacung? Aku sempat psikosomatis zaman itu ya, sempat sampai di CT scan kepalanya saking sering banget pusing. Pusingnya nggak ngejelas kenapa, sampai kata dokter. Nah dulu masalahnya belum ada Steven ya, jadi dokternya juga bingung gitu, ini bocah sakit apa gitu. Sampai matanya kayak mau coplok gitu saking pusingnya. Ternyata karena waktu itu misalnya memaksakan jurusan ke apa? IPA A1 biar tampak keren, padahal bukan minat, bukan bakat juga. Alhasil stres, rontok rambutnya, pusing kepalanya, mual belajarnya, macem-macem deh kasusnya. Nah di situ misalnya kemudian bertekad, nggak, ini janji anak seorang kelas 2 SMA, aku mau belajar ilmu yang bisa nyelamatin anak-anak nanti, jangan kayak aku. Tuh, itu janji saya waktu saya umur berapa berarti itu? Kelas 2 SMA tuh umur berapa? 16-17 ya, 17 tahun. Maka kemudian bismillah, alhamdulillah janji kita guys, kalau kita benar-benar berniat baik, insya Allah dimudahkan sama Allah. Dimudahkan tuh dapat kuliah di psikologi UGM. Di situ belajar tentang jiwa manusia, bahwa dalam hal belajar aja banyak sekali faktor, banyak cara untuk belajar gitu kan, nggak harus satu cara. Tapi kalau di psikologi memang misalnya mungkin belajarnya kurang serius kali ya, jadi kayaknya banyak hal yang misalnya kurang paham gitu. Maksudnya ketika belajar di kampus banyak banget teorinya, buat orang sensing kan kebingungan ketika terlalu banyak teori, ini prakteknya gimana sih. Ketika dia begitu lulus psikologi dihadapin pada anak bermasalah justru bingung lah. Dulu sampai gini loh, lulusan psikologi kan langsung ngajar TK ya, di international school, makanya namanya Miss Hidai, pakai nama Miss. Terus ditanya, ini ada anak bermasalah nih, dari psikologi kan tolong diberesin. Waduh, gimana ngeberesinnya gitu. Nah itu banyak yang ngerti, akhirnya bertekad lagi untuk ya Allah mudahkanlah aku dalam belajar, berikanlah aku ilmu yang tepat, ilmu yang bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan gitu. Jadi ceritanya gitu. Cuma ya kan itu kan niat ya, niat baik, tapi memang mungkin usahanya kurang keras teman-teman. Jadi masih dalam proses belajar, terus-menerus dikasih ilmu sama Allah melalui hal-hal yang masih dikasih pahit-pahitnya dulu. Salah satu kejadian pahit adalah ketika Salma kan sudah lulus TK, karena dia masuk TK-nya sangat cepat ya. Tadi karena mesti dia bikin sekolah sendiri, alhasil dia umur 5 tahun 3 bulan itu sudah lulus TK. Nah terus kan misalnya kan tahu bahwa sebaiknya jangan memasukkan anak ke SD dengan usia yang terlalu muda. Akhirnya di usia 5 tahun itu ngapain ya? Ini sayang banget nih kalau golden age-nya dia tidak diisi gitu kan, udah jadi trainer golden age dulu ya kan. Cuma belum tahu Steven. Nah jadi ya udah setiap anak itu membutuhkan kemampuan matematika. Maka kemudian misalnya lesin matematika. Nih mulai nih disaster nih. Di awal mulai deh. Bismillah. Di awal-awal ya, ini selalu ada kendala kan. Di awal-awal seneng sih, ada temennya gitu, dia belajar dengan seneng. Tapi begitu mengalami PR yang banyak, setiap hari kan ada PR nih ya kan, setiap hari ada PR, dia santai-santai, woles-woles. Emaknya mikirnya gini, udah dibayarin mahal-mahal nggak dikerjain PR-nya, besok nangis nih mesti nih kalau mau berangkat nih gitu kan. Dan terjadi betul begitu, PR nggak dikerjain, suruh ngerjain dia nangis, nggak nyelesain. Begitu besok mau berangkat les, PR-nya belum jadi, nangis lagi. Kalau anak nangis maknya ngapain? Ayo, kalau anaknya rewel maknya ngapain? Marah bisanya. Kalau emak marah menyelesaikan masalah nggak? Anak nambah nangis, kencengnya, emaknya makin apa? Makin marah lagi. Udah itu mah lingkaran setan, emang kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Biasanya ngerasain tuh bertahun-tahun kayak gitu.
Sampai lupa kalau ini anak gitu, kalau ini anak yang dulu dilahirkan dengan penuh cinta gitu, yang Anda diomel aja. Astagfirullahaladzim, sampai lupa gitu. Ngapain sih waktu itu sampai marah melulu gitu ya? Tujuannya apaan sih gitu? Waktu itu ya tujuannya simpel aja, yang penting kamu ngerjain tugas, kamu pinter gitu, ya kan? Dipikirnya pinter aja cukup. Dan begitulah, dengan berbagai dramanya, dia nangis-nangis, mesti dia marah-marah selama 5 tahun lebih ya, dengan menghasilkan prestasi. Yes, anakku pinter, prestasinya hebat, dia udah dapat 2 piala. Dia berarti 2 piala ini didapat ketika dia mencapai 1 piala tuh kalau dia berhasil di 3 tingkatan kelas. Jadi waktu misal Salma kelas 3 SD, dia udah belajar kelas 6, pelajaran kelas 6. Bangga dong maknya. Kesana kemari dong, sombong ya. Wih, anak gue dong kelas 3 SD udah belajar kelas 6. Tuh, istighfar, astagfirullahaladzim. Anak digencet-gencet cuma buat jadi sombong-sombongannya orang tua. Ya Allah, itu misi daya. Mudah-mudahan teman-teman nggak kayak gitu. Astagfirullah. Ya, dan akhirnya apa? 2 piala, berarti pinter banget dong anak misi day kan. Kakak Salma pinter banget. Di saat itulah mulai tuh dia kan, mulai tuh stres ya, Salma stres, banyak kebencian kepada misi day, banyak faktor, salah satunya ini les-les yang kayak gini nih, yang sebetulnya lesnya nggak apa-apa, lesnya happy dia, gurunya baik banget, teman-teman di sana baik, permasalahannya di mamahnya terlalu banyak yelling, terlalu banyak ngomel agar dia datang les tepat waktu, ngerjain tugas tepat waktu, berprestasi. Alhasil karena prosesnya tidak menyenangkan, membuat dia akhirnya juga tidak menyukai pelajarannya, terpaksa dia belajar. Sampai akhirnya, Masya Allah ya, kisah klasik Missy Day dengan Salma ketika dia bilang, kapan sih mama ini matinya gitu ya. Nauzubillah min dzalik deh, aduh serem deh. Aduh, mudah-mudahan gak kejadian gitu lagi. Mudah-mudahan gak aja kejadian sama teman-teman kayak gitu ya. Ya, membuat Missy Day terhenyak, kaget, salah asuh banget nih kayaknya Missy Day sama Salma gitu. Terus akhirnya itu yang membuat Missy Day banyak belajar, ikut training sana sini, ikut seminar parenting sana sini, kemudian ikut parenting yang dari ahlinya nih, ceritanya dari ahlinya. Terus waktu itu si sang ahli pendidikan ini bicara begini, bagikan di sebuah hutan ada pertandingan antar binatang gitu, ada yang belajar, semua kurikulumnya disamakan, belajar lari, belajar renang, belajar lompat. Pada hari pertama siapa yang stres ketika harus belajar lari? Ya ikan stres ya kan, nggak bisa lari. Pokoknya intinya gitu. Udah pernah dengar cerita klasik ini ya kan, sering banget ya terdengar cerita tentang kebun di tengah hutan ini, di hutan rimba, bahwa pada akhirnya quote-nya terakhir adalah gini, jangan paksakan ikan untuk terbang dan burung untuk berenang. Itu quotes terakhirnya begitu. Bahwa semua anak adalah istimewa, bahwa semua anak punya cara belajarnya sendiri, bahwa mereka punya kehebatan sendiri ya. Dengan ditutup kata-kata jangan paksakan ikan untuk berenang, jangan paksakan burung untuk terbang, close, tutup waktu itu ceritanya, seminarnya. Ada yang mau bertanya? Missy Day angkat tangan dong, saking bingung dengan anaknya sendiri, dengan bingung juga dengan anak-anak didik yang dititipkan ke Missy Day. Banyak sekali pertanyaan, Missy Day anakku pinternya apa, nanti SD-nya di mana dan sebagainya. Pusing dong, jadi kan cari ilmu ya. Missy Day angkat tangan dong. Saya mau tanya, kalau dibilang jangan paksakan ikan untuk terbang, jangan paksakan burung untuk berenang, pertanyaan saya adalah, bagaimana kita tahu anak kita ikan atau burung? Bagaimana kita tahu anak kita harus diajarin renang atau terbang? Karena ini dari ahli, jadi Missy Day berharap banget dapat pencerahan luar biasa, nanti pulang bisa mengaplikasikan ke anak, dan nanti di sekolah bisa mengaplikasikan ke orang tua murid dan ke guru-guru. Nungguin jawabannya. Terus dijawab dong, Ibu,
Bagaimana kita tahu anak kita harus diajarin apa, jenisnya apa? Orang tuanya lah yang paling tahu. Gubrak, gue datang serius mau belajar, masa dijawabnya begitu? Ini aku nggak tahu, kan aku orang tua, aku nanya, terus harus gimana? Diobservasi bu, katanya. Ibunya yang mengobservasi, dicari tahu bakatnya apa, nanti cara belajar terbaiknya gimana gitu. Ya Allah, dari Salma lahir, teman-teman boleh cek ya, Missy Day masih simpen tuh ceplakan kakinya Salma. Missy Day rekam suara-suara Salma, bikin semacam jurnal perkembangannya Salma, diobservasi habis-habisan tuh bocah. Saking Missy Day kan belajar dulu di tempat yang memang belajar tentang anak kan gitu. Dan akhirnya kecewa banget dong. Lah gue udah observasi dari anak lahir sampai sekarang anakku bermasalah, aku nggak ngerti jawabannya, gue nanya nggak dikasih tahu jawabannya, dikembaliin lagi, emaknya yang paling tahu. Ya, itu kecewa banget loh, ya Allah. Terus aku harus cari di mana gitu. Akhirnya berdoa lah sama Allah kan, ya Allah tolong kasih hidayah gitu, kasih tahu anak aku harus ngapain nih ke anakku gitu. Alhamdulillah guys, berdoalah maka akan aku kabulkan, kata Allah ya. Benar-benar tapi doanya dimulai dengan tobat dulu. Tobat bahwa menyadari kalau kita telah salah. Jadi kita minta petunjuk sama Allah. Kalau Allah udah mengampuni dosa kita, insya Allah apapun yang kita minta, insya Allah dimudahkan kok, dikasih sama Allah gitu. Mesti dia udah rasain sendiri. Tapi syaratnya tadi benar-benar taubat dulu, minta ampun karena nyadar kitanya salah. Jangan ngerasa pinter, mentang-mentang sudah lulusan di sini, sudah punya gelar ini, udah jadi kepala sekolah, udah jadi punya jabatan tertentu, jadi trainer waktu itu, trainer parenting. Apaan? Ilmunya belum banyak, orang anaknya sendiri masih salah kan? Jadi gitu, Missy Day minta ampun sama Allah, dan alhamdulillah tahun 2012 dipertemukan dengan Steven. Nah, itu pun juga prosesnya panjang, sok-sokan dulu, sombong dulu Missy Day untuk menemukan menerima Steven. Panjang deh. Kalau teman-teman saat ini ketemu dengan orang yang belum bisa menerima Steven, sabar aja. Dulu Missy Day juga gitu kok, panjang banget perjalanan untuk. Jadi banyak, emang ini apa sih? Emang itu apa sih? Masa sih gitu kan, ini kan nggak ilmiah, bla bla bla, banyak lah pertanyaan-pertanyaan. Astagfirullah seputar kesombongan Missy Day lah gitu. Orang gini lah, aneh ya, kita tuh manusia ya. Kita tuh doa, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim. Minta tolong sama Allah untuk ditunjukin jalan yang lurus. Seringkali Allah kasih petunjuk, dijawab, doa kita udah dijawab. Tapi seringkali kita ngapain lagi? Sombong lagi, denial lagi gitu. Masa sih ini jawabannya kayak gini? Kan maksudnya bukan kayak gini dong gitu. Kebayang nggak itu perasaan orang yang menerima doa kita gitu? Orang lagi astagfirullah, Allah mendengar doa kita terus kemudian menjawab gimana gitu kan, menghadapinya gitu. Ini orang minta dibantu, udah dibantu ngeyel lagi. Astagfirullah ya. Makanya benar deh, astagfirullahaladzim. Jadi sekarang berusaha untuk tadi ngosongin gelas, kalau ada ilmu, ada dengerin dulu, diterima gitu ya. Lalu habis itu konfirmasi lagi sama Allah, ya Allah apakah betul ini hidayahmu, apakah betul ini jalanmu yang lurus gitu. Coba dulu. Nah, dicobalah buat keluarga ya kan, terutama buat si kakak Salma. Diidentifikasi dia feeling extrovert, goldar A dong. Diterangin, dijelasin tipenya begini begitu kan. Kemarin Missy Day udah bahas ya tentang feeling ya, hari kemarin. Yang kemarin nggak datang, nggak masuk kelas ini, boleh nanti lihat lagi ceritanya di Facebook nih, 2 Facebook Missy Day, atau di IG Live, atau di YouTube channelnya Missy Day ya. Nanti dilihat lagi, diperhatiin 1 jam dengerin, yang penting-penting dicatat ya. Nah, feeling cara belajarnya dengan hati. Belajar dengan hati teh kumaha? Bisa ente serius gitu. Ya kan? Pakai perasaan, berarti kan harus suka dulu dia sama pelajarannya. Dia harus suka dulu sama yang ngajarin. Dia harus suka dulu sama orang yang nyuruh dia belajar. Kalau dia nggak suka, kelar. Ya, itu dia, kelar aja tuh. Nggak jadi belajar, yang ada rewel.
Miss Ida itu Masya Allah, ya Allah, ampun, ya Allah, aku sudah zolim pada anakku sendiri gitu. Nah, kalau kita ngerti Steven sebagai modal awal kita untuk memahami anak, orang-orang tercinta kita ya, kalau misalnya dulu langsung tadi ngoprek kan. Jadi kalau habis tes Steven, jangan kemudian sertifikatnya dibuang terus kita nggak meneruskan belajar, bukan. Kalau misalnya justru begitu udah tahu tipenya seperti apa, lalu kemudian cari bukunya. Zaman dulu belum banyak, belum ada buku I Know You. Aduh ya Allah, makanya kalau udah ada buku I Know You guys, grab it fast. Sayang banget dulu nggak ada. Misalnya cari-cari gitu ya, cari-cari ilmunya. Ini apa sih, apa yang harus kulakukan pada anak feeling ini gitu, agar tidak terjadi lagi pertengkaran-pertengkaran gak berguna banget setiap hari loh. Karena kan lesnya tiap hari kecuali hari libur, ya kan, Masya Allah. Tapi PR hari libur pun tetap ada. Ya Allah, itu. Jadi ngoprek cari, oh feeling tuh seperti ini, dia dikendalikan begini, cara berpikirnya begini, dia sukanya begini, nggak sukanya begini. Jadi cara ngajarnya gini, dan profesi terbaiknya di masa depan, bakat untuk profesinya apa aja. Nah ini penting nih. Let's begin with the end of mind. Jadi berpikir dari ujungnya. Kalau sudah ada modalnya apa, lalu kemudian tarik ke ujungnya, bisa jadi apa nih gitu. Nah itu yang akan membuat kita tahu prosesnya harus ngapain gitu. Nah waktu itu karena udah tahu feeling ya, feeling modal dasarnya adalah kecerdasan komunikasi, kecerdasan bicara. Maka nanti kalau dijadikan profesi terbaiknya, sebaiknya jadi apa? Semua pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan orang. Sementara Miss Ida ngelesinnya adalah nggak salah lesnya sebetulnya, cuma kurang aligning gitu, kurang nyambung. Kalau misalnya Miss Ida mau mengoptimalkan kecerdasan kakak Salma, jadi habis itu apa? Putar haluan. Begitu tahu bakatnya ini, bikin rute. Sama kayak teman-teman kalau kita mau pergi mudik misalnya. Tapi sekarang nggak boleh mudik sih ya, cuma kan ya nanti mudah-mudahan bisa mudik lagi. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kan kita mesti ngerti dulu destinationnya di mana, ya kan? Klik di GPS. Ketika kita udah tahu destinationnya di mana, starting pointnya di mana, maka kita akan tahu rutenya dari mana aja. Berapa lama kita mencapai itu? Hambatannya apa aja kira-kira? Butuh berapa banyak bensinnya? Butuh berapa lama waktunya? Kalau udah tahu seperti itu, kita bisa bikin planning. Begitu misalnya mau membuat planning itu, misalnya saat itu Salma udah umur lumayan ya, udah bisa dijak ngobrol ya. Kakak kemampuan terbaiknya kayak gini kak, kakak tuh diberi sama Allah ini loh sayang, kemampuannya gini. So aku bisa jadi apa mama? Karena kakak dianugerahi kemampuan bicara, pantas kan kakak ngomong mulu, kakak bantah mama mulu. Kalau bantah kakak banyak banget tuh alasannya, pinter banget ngejawabnya. Tuh kalau kakak pinter kayak gitu, itu bisa digunakan untuk nanti bisa jadi jadi lawyer, bisa jadi public speaker, bisa jadi motivator, bisa jadi psikolog. Kasih tahu kepada anak apa yang profesi-profesi terbaiknya. Waktu itu kakak Salma bilang, kalau lawyer tuh kerjaannya apa mama gitu. Lawyer itu yang di pengadilan tuh kak, yang ngebela-bela orang, terus dia adu argumen. Berantem ya, nggak mau deh yang kayak gitu. Nah kita bahas tuh satu persatu profesi itu. Terus dia bilang gini, mama kerjanya juga ngomong doang kan, aku juga mau kayak mama, ngomong aja dibayar gitu. Jadi waktu itu di tahun berapa ya, itu di umur kakak 10 tahun kali ya. Nah itu udah mulai tuh menetapkan, oke, kakak pengen kayak mama, yuk mama hanterin. Nah kata kuncinya, orang tua itu cuma nganterin. Mama anterin yuk kakak menuju masa depannya kakak. Itu mulai mengedifikasi, mulai memperlihatkan rute-rutenya. Walaupun belum tentu nanti pada akhirnya dia di sana, tapi kita mulai langkah yang baru. Jadi waktu itu mulai foto di bawah pelang Fakultas Psikologi. Udah mulai tuh beberapa faktor yang mesti dia kenalkan dengan teman-teman psikologi, teman-teman trainer gitu. Dan langkah yang pentingnya apa? Memberhentikan lesnya. Dia sampai nggak percaya loh waktu itu. Kak, mulai besok kakak nggak usah les lagi ya. Dia begini, serius mah? Nah, serius mah? Aku besok nggak harus les, nggak harus ngerjain PR lagi mah? Beneran mah? Iya sayang.
I love you mama, I love you mama. Coba, itu Miss Day kaget banget loh. Masya Allah gitu. Jadi sama ini Miss Day tuh nyiksa anak gitu, bertahun-tahun nyiksa anak. Dan kebahagiaan dia justru ketika siksaannya berhenti. Masya Allah. Astagfirullah. Jadi kalau kemarin ada yang nanya lesnya untuk anak feeling apa, cari tahu ya apa yang paling dia suka. Kalau ini Salma ternyata tidak suka gitu. Habis itu ya Miss dia tanya, kakak sukanya apa, mau les apa. Nah itu dianterin. Nah ternyata dia malah suka ini sesuatu yang sekarang dia suka menggambar. Tapi Miss dia nggak akan biarkan menggambar cuma jadi gambar asal-asal. Kalau kita udah tahu kesukaannya apa, kehebatannya apa, asah, itulah bakatnya dia. Ya kan? Asah dengan cara yang menyenangkan. Alhamdulillah ketika kakak Salma ketahuan bakat dia suka menggambar, bahkan di mana-mana pun dia gambar, ngerjain ulangan pun dia gambar, ya. Kemudian dimasukkan ke ekskul animasi di sekolah, ekskul yang hanya 1 jam per minggu membuat dia berprestasi. Ini namanya bakat. Dipoles dikit, insya Allah jadi prestasi. Tapi kalau dia bakat dan minat ya, tapi kalau bakat tapi tidak minat, itu juga nanti jadi konflik. Minat tapi kurang berbakat, maka butuh effort yang tinggi. Terus cara belajarnya gimana? Santai. Nah, ini mulai nih, misalnya mulai ubah cara pandang. Yang dulu misalnya paksa dia untuk duduk di atas kursi, di depan meja, belajar sebagaimana dulu yang kita pelajari, bahwa belajar itu jam sekian sampai jam sekian, belajar di depan meja, nulis, baca, gitu. Mulai diganti. Gimana cara belajarnya? Kan udah tahu, karakter, feeling, santai. Ya, dan ini juga nanti berlaku pada intuiting kanan ya. Nanti kalau anak thinking agak berbeda caranya. Tetap di zona alfa, tetap santai, tapi cara santainya lebih terstruktur. Nah, ini misalnya cerita dulu tentang Salma ya. Jadi waktu itu ketika dia udah kelas 5, mengubah gaya belajarnya, tidak lagi berada di depan meja. Bahkan beberapa, kalau dia kecenderungan anak feeling tuh apa, kalau dikasih buku dia malah pakai tidur ya kan. Lebih senang mendengar. Nanti insya Allah Missy Day keluarkan YouTube channel di YouTube channel Missy Day tips cara belajar anak feeling. Yang sudah keluar launching hari ini, diposting itu cara belajar anak intuiting. Lucu deh, nanti nonton ya. Segera subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Nah, cara belajarnya anak feeling dengan dengan mendengar ya. Ilindahan, Caem, anak thinking dan intuiting, silahkan lihat di YouTube channel, sudah ada cara belajar sensing, thinking dan intuiting ya. Tinggal 2 yang belum Missy Day posting, nanti tinggal feeling dan insting. Tunggu ya. Oke, jadi waktu itu cara belajar Salma diubah tidur-tiduran, sambil bercanda, baca, tanya jawab, diskusi, lalu kemudian Missy Day minta dia untuk presentasi gitu. Jadi semua yang mengoptimalkan kuping dan mulutnya. Jadi di auditori, lalu kemudian diminta untuk bicara. Ternyata dengan pola belajar yang kayak gitu, kalau diberi kebebasan, kakak udah mau belajar jam berapa? Tanggung jawab loh ya. Nah ini nanti kalau teman-teman belajar tentang Stephen Parenting, ada loh insya Allah tanggal 23 Mei jelang lebaran. Missy Day bikin tuh workshop Stephen level tematik ya. Tapi kalau mau ikut Stephen Parenting, teman-teman harus ikut dulu buat WSL 2 3 hari dan WSL 1 hari. Dimulai besok Minggu. Segera, jangan sampai ketinggalan. Nanti ketinggalan batchnya, nanti teman-teman pusing lagi nungguin lebih lama lagi. Oke, tanggal 10 dimulai. Kalau serius belajar sama Missy Day silahkan. Oke, nanti kalau bicara tentang
Kalau bicara tentang kedisiplinan, tanggung jawab, itu bukan berarti begitu kita biarkan santai terus nggak ada tanggung jawabnya. No, itu harus ya, ini kan ada dia apa ya, ada tuntutan dan ada responsivitas. Jadi kita tetap memberikan kasih sayang dengan sesuai dengan tuntutannya. Jadi seimbang. Itu yang namanya pendekatan autoritatif. Nanti bicara tentang civil parenting lebih dalam. Jadi Salma diberi keleluasaan memilih jamnya, caranya, tapi tetap harus tanggung jawab. Akan mesti dikasih konsekuensi negatif juga kalau dia misalnya masih tidak disiplin, tidak belajar gitu. Nah dengan cara itu, masya Allah, waktu ujian nasional kelas 6 santai banget belajarnya. Alhamdulillah tuh rata-ratanya nyari 9, termasuk yang peringkat kesekian di sekolahnya, maksudnya 10 besar gitu di sekolahnya. Keren kan? Dan kemudian ini itu tidak spesifik les seperti zaman dulu loh. Jadi udah lebih santai, di rumah kita udah lebih banyak bercanda, dan bahkan waktu ujian itu kita menggunakan pendekatan feeling. Jadi ada proses dulu kan, ketika Salma sakit hati sama mama ayahnya, maka kita lakukan terapi cinta. Setelah itu kita terus lakukan hal-hal yang membuat dia hatinya tetap engage sama kita, sama orang tuanya, bondingnya tetap jalan. Nah oke. Jadi waktu Salma ujian nasional, ayahnya cuti, mamahnya nggak kerja. Ngapain? Nganterin, nungguin. Oh dia senang banget, aku ditungguin. Iya, nanti habis ini kita jalan-jalan. Beneran, aku hari pertama ujian, selesai ujian aku jalan-jalan. Teman-temanku belajar loh mah gitu. Ya nggak apa-apa, kakak santai aja. Kan biar nggak stres. Kakak ayo kita pulang ujian hari pertama, kita jalan-jalan. Kakak mau makan apa sayang gitu. Oh berbinar-binar banget. Dia jadi kayak anak yang kan pengennya jadi kayak raja dan ratu kan. Kalau anak feeling tuh dicintainya seperti itu, diperhatikannya begitu istimewa gitu. Begitu dia happy hatinya, lalu dia ingin membalas kasih sayang orang tuanya. Dia pulang, dia belajar, dia seriusnya, tapi dalam tadi sudah dikasih santainya dulu, happy-nya dulu. Jadi dia ingin mempersembahkan yang terbaik kepada orang tuanya, karena dia merasa happy sama orang tuanya, karena orang tuanya nggak marah-marah, nggak memaksa. Nah kalau teman-teman yang dengerin cerita Missy Day tentang siswa Missy Day yang feeling kemarin, hari ini Missy Day happy banget. Kenapa? Karena tadi udah dapet progress report dari orang tuanya yang masya Allah langsung instan. Jadi begitu mamahnya menghentikan memarahi anak, menuntut, menasehati, itu masya Allah langsung berubah ya. Jadi manis banget. Langsung mau cerita, jagain adeknya. Aduh ya Allah, kenapa nggak dari dulu aja kami begini gitu. Tuh ya teman-teman yang dianugerahi anak kanan, terutama anak feeling intuiting ya. Coba style kendo. Style kendo itu apa artinya? Jangan terlalu stres, jangan terlalu nuntut anak, apalagi di stay at home kayak begini, study from home ya. Anak-anak tetap dapat tugas, anak-anak selalu berhubungan dengan gurunya via Zoom, via ini, tapi dibuat santai aja. Justru buat mereka bertanggung jawab gitu. Karena kalau kita yang atur kayak kita polisinya, mereka ngerjainnya bukan karena tanggung jawab, tapi karena kewajiban. Alhasil kalau udah kelar kewajibannya, control alt del, buang informasinya, sama kayak kita dulu. Sama kayak Missy Day deh. Oke, mungkin Missy Day aja kali ya. Karena kalau Missy Day ditanya pelajaran SMP, SMA, nyaris tuh nggak ada yang inget. Segitu bodohnya kali Missy Day, karena dulu banyak yang dikontrol alt del, dibuang aja gitu. Ya, di-cut. Mudah-mudahan teman-teman nggak gitulah ya. Missy Day aja deh gitu. Oke, itu cara santai ngajarin anak. Apalagi yang punya anak intuiting. Nih, kalau teman-teman itu kalau dengar cerita Bunda Jauda tuh dengan adik Syamanya yang intuiting dan kakak Batar, masya Allah, gaya santainya anak intuiting belajar tuh gimana gitu. Ya, Missy dia juga punya siswa intuiting, kalau belajar nyemplung ke lemari.
belajar matematika, sampai gurunya tanya, Miss Ida ini anak intuitingnya apa, anak ini kalau belajar matematika selalu di dalam lemari. Ngapain dia di lemari? Dia ngitungin itu, Miss. Halo Bu Ella, banyak anak intuiting Ibnu Hajar yang aneh-aneh kan ya. Dia ngitungin di situ, Miss, ngitungin apa namanya, kertas, ngitungnya di situ di dalam lemari. Ya udah sih, biarin aja, aku bilang. Kalau emang dia nyamannya di situ, emang kenapa? Tujuan utama belajarnya apa? Ngerti kan? Kalau di dalam lemari, di kolong meja atau kata Bunda, dia terus ngerti, ya udah, so what? Kenapa dia harus duduk manis? Duduk manis dengan mengerti itu hal yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau emang dia bisa, dia dengan tidur-tiduran dia paham, kenapa harus pakai duduk? Please, ini yang namanya stay kendo tadi tuh, style kendo ya. Jadi santai, orang tuanya dulu yang santai gitu. Anak saya intuiting, nggak pernah mau belajar kalau di rumah, tapi nilainya Masya Allah luar biasa, well mind. Alhamdulillah. Anak intuiting tuh kalau diperbolehkan belajarnya naik ke atas pohon. Duh. Gimana caranya dia, karena di situ dia bisa konsentrasi. Iya biarin suka-suka dia gitu. Kalau emang di rumah bisa menyediakan pohon, sok aja. Nah ya, tapi tidak hanya anak kanan aja loh. Anak-anak sekarang ya emang anak-anak milenial, karena paparan informasinya sudah banyak. Jadi mereka itu belajar macam-macam. Nih sekarang nih pertanyaan Missy Day. Teman-teman ada di depan handphone ngapain sekarang? Ayo, lagi pada ngapain? Nontonin Missy Day ini lagi ngapain? Lagi belajar kan? Belajar tuh bisa dengan berbagai cara. Kadang-kadang kita ngeliatin anak kita nontonin handphone aja, main mulu, handphone mulu. Kemarin Missy Day juga begitu, sempat ada konflik sama kakak Salma ketika terus-terusan 24 jam. Kenapa mama tidak tanya dulu aku ngapain? Aku sudah begini. Fine, yang itu mama oke. Tapi ketika kakak dipanggil saat main handphone, ketika kakak fokusnya justru di handphone terus, tapi kakak tadi melupakan janjinya, kakak tadi berjanji dan kemudian ingkar karena kakak terlalu fokus dengan handphonenya, di situ mama marahnya. Ya gitu, jadi kita mesti spesifik nih. Kita marahnya karena apa? Tujuan belajarnya jangan sampai salah gitu. Ya, jadi artinya sekarang dengan banyaknya teknologi, anak-anak bisa belajar dengan berbagai cara. Orang tua coba lebih open mind. Jangan kolot bahwa kalau belajar itu cuma di depan meja. Hati-hati loh anak di belakang meja ngapain juga ya kan. Belajarnya sudah diberi kebebasan, Miss, tapi usilnya ke adik-adiknya subhanallah bikin saya pengen nangis. Bikin engagement, bikin bonding sama dia, Bu. Ya, anak akan bisa dikasih tahu kalau dia bondingnya, bonding itu ikatan. Ikatan sama kita, sama ibunya tuh udah kuat. Ya, jadi kalau misalnya menjelang tidur, kalau ikatannya kuat, ketika saat mau tidur kita klonin, terus kita kasih tahu kakak, anak yang solih, besok jagain adik. Gitu, bantuin mama, hal-hal yang sugesti positifnya yang masuk, insya Allah nggak akan nakal banget. Kalau anak nakal ngusil ya wajar, kayak kita dulu waktu kecil enggak aja ya kan, kita juga sering berantem dulu sama kakak dan adik, kita juga sering bikin ibu kita marah dan nangis ya. Jadi ya hal-hal kayak gitu coba deh, don't make yourself overload gitu dengan mengharap kita sempurna jadi ibu, jadi orang tua. Kalau kita membandingkannya dengan tetangga sebelah, dengan orang lain, dengan belum tentu itu benar loh. Missy Day nih, makanya kalau Missy Day lebih senang bicara apa adanya. Kalau gagal Missy Day bilang gagal, kalau salah Missy Day bilang salah. Missy Day nggak mau ketika orang bilang, Missy Day kan master trainer parenting, penulis buku I Know You, terus nggak pernah salah gitu didik anak. Salahnya banyak. Sampai kapan? Sampai detik ini. Dan Missy Day dengan kesalahan itu mau, insya Allah mau terus belajar. Gitu. Jadi jangan, kalau kita bergelar misalnya sebagai seorang apa gitu ya, misalnya dipercaya sebagai penasehat atau konsultan pendidikan, terus jangan terlalu capek bahwa gue nggak boleh salah, gue harus kelihatan sempurna, nggak pernah salah. Jadi akhirnya kita capek sendiri gitu. Nih kejadian kayak gini. Jadi ini di pikirannya Salma ya waktu itu.
Mama berani nggak marahin kita di depan orang-orang? Berani. Kalau memang kakak salah, mama akan marahin kakak kok. Terus dia bingung. Oh gitu. Aku pikir selama ini mama tuh jaim di depan orang. Mama nggak pernah marahin kami di depan orang tuh karena takut dipikirnya orang mama jaim gitu. Oh bukan sayang. Mama tidak marah kepada kakak dan adik di depan orang karena mama menjaga marwahnya kakak dan adik. Nggak mau dong kelihatan sama orang kalau kakak dan adik tuh bersalah dan dipermalukan di depan orang, ya kan? Kaget tuh Salma. Oh gitu. Jadi mama nggak apa-apa marah di depan, nggak apa-apa. Mama dianggap orang lain galak nggak apa-apa kok. Kalau memang anak mama salah, mama akan tetap marah. Di situ dia baru kaget tuh. Oh gitu. Jadi tampil apa adanya aja ya mah. Iya. Oke, sekarang kita mau coba nih. Mama akan marahin kakak depan orang. Jangan mah gitu. Makasih ya mama tidak. Mama menjaga kami tidak dimarahin di depan orang lain gitu. Nah itu ya teman-teman. Kalau Anda nih banyak trainer parenting atau orang-orang yang berprofesi di bidang itu, be yourself, acceptance itu adalah salah satu cara untuk kita hidup bahagia deh. Lalu ngerasa stay hungry, stay foolish, tetap kurang, tetap bodoh, tetap lapar dengan ilmu, jadi rajin belajar gitu. Ponakan intuitingku umur 3 tahun lebih senang menggunakan bahasa Inggris kalau ngobrol, padahal nggak ada yang ngajarin, belum sekolah juga, belajarnya dari nonton YouTube. Iya Bang Herdian, begitu. Anak milenial, teman-teman tuh ya, kadang-kadang kita tuh galau gitu ketika dibilang gadget merusak anak. Sebentar, merusaknya yang mana? Kalau merusak mata, iya, secara fisik. Maka kemudian berikan kacamata yang anti X-ray itu ya, Blu-ray. Terlalu lama, iya. Dia menjadi respon membuat gelombang otaknya bekerja lebih cepat, ya. Lalu yang paling parah adalah kontennya. Kalau orang tua membebaskan tanpa melihat kontennya apa, itu yang dia akan merusak. Tapi kalau kontennya baik, ditemenin sama orang tuanya, diatur gadgetnya, lihat tuh betapa banyaknya anak-anak yang tiba-tiba pinter, lebih pinter daripada kita tanpa kursus. Coba kita dulu SMP kursus bahasa Inggris sampai sekarang suruh ngomong juga belepotan ya kan. Tapi kalau anak-anak sekarang nggak pakai diajarin, nggak pakai kursus, menggunakan YouTube, tiba-tiba pinter, tinggal diarahin. Nah ini tetap butuh pendampingan dari orang tua. Kalau misalnya sih anak-anak, kami tidak punya rahasia insya Allah dengan anak-anak. Jadi kalau misalnya coba mama lihat kakak nonton apa, adek nonton apa, historinya kayak gimana, terawasi mudah-mudahan. Karena apa? Karena udah dikasih tahu apa bahayanya YouTube, apa bahayanya gadget. Terbuka, open with the children. Ya, ini yang namanya membangun bonding. Kadang-kadang orang tua langsung fokus dengan teknis ngajarin anak, tapi lupa membuat bonding. Nah, bonding ini penting. Ikatan. Ketika anak sudah terikat dengan kita, orang tuanya, maka insya Allah kata-kata orang tuanya tuh powerful kepada anak-anak. Jadi nanti kalau pada anak sensing, kita mesti ngerti kalau dia kesukaannya bergerak. Jadi belajarnya sambil bergerak pun nggak apa-apa, nggak usah dipaksain duduk di belakang meja. Kayak adek Mersya tadi dicari Uti kan, karena tiba-tiba udah ngilang aja entah di mana gitu. Belajarnya sambil gerak-gerak, sambil letak-letuk, sambil loncat-loncat. Ya udah biarin selama dia paham. Hari ini ada hafalan hadis menjenguk orang sakit. Dia belajarnya sambil gerakin macem-macem, gerakin badan segala macam. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tidur-tiduran juga belajarnya, santai, Wallace. Terus misalnya tinggal tunggu aja, udah hafal sayang, udah dikirim voice note, selesai. Coba kalau kita cuma sibuk ini, hups, duduk, belajar sambil tidur-tiduran, ayo duduk,
membuat dia bangun dari duduk aja udah butuh energi, kita konflik, pusing, anak nangis, anak ngomel, ya elah. Nah gitu ya. Neng Ella, ada anak intuiting difasilitasin sama orang tuanya jadi keren Miss. Dia punya banyak ide berbikinan dari kardus bekas. Pas study from home ini dia menyulap kamarnya jadi playhouse layaknya playground di SIHA, di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Wih, ini murid-murid kami ya di Sekolah Islam Ibnu Hajar berbasis Stephen. Jadi memang dari mulai orang tua, guru, manajemen, itu kita belajar Stephen semuanya, dan kemudian diaplikasikan Stephen ke dalam pendidikan anak. Dan itu Miss Day tulis di I Know You School. Pengen tahu silahkan baca ya. Thank you Bu Ella ceritanya ya. Adonsia Star, apakah SE cocok masuk ke jurusan teknik kimia? Oke, untuk orang misalnya itu kalau ditanya cocok nggak cocok, itu jawabannya tuh bisa bilang gini loh, tergantung gitu. Karena apa? Banyak faktor genetik. Salah satunya adalah kapasitas otak. Kapasitas otaknya gede atau tidak, artinya IQ-nya bagus nggak? Karena ini urusannya teknik. Teknik itu membutuhkan apa ya? Kan berarti kan belajarnya bukan pelajaran yang bisa dihafal sambil jalan, tapi dia mesti ada yang namanya ke laboratorium, dia ada logika analisa gitu kan. Berarti dia membutuhkan kapasitas otak yang besar. Terus dia minat nggak di teknik kimia? Dia pengen jadi apa? Ini yang terpenting sesungguhnya teman-teman kalau mau bertanya, anak saya cocok di sini atau enggak. Daripada mikirin cocok atau enggaknya, emang di Stephen memang kita memiliki tabel ya, kecocok tidak cocokan. Cocok nggak cocoknya itu didasarkan pada kecenderungan cara berpikir mesin kecerdasan. Jadi ada mulai dari sangat cocok sampai tidak cocoknya. Tapi bukan berarti bahwa semua orang sensing maka akan sangat cocok di sini atau tidak cocok di situ. Ya, karena ini nanti akan berhubungan dengan strata genetiknya plus kondisi lingkungannya, minat, bakat, dan sumber dayanya. Itu yang menjadikan dia nyaman atau tidak ketika menjalani pembelajaran itu. Nah, ini yang terpenting kata kuncinya. Cocok nggak cocoknya kita mengambil jurusan itu adalah tergantung dengan tadi kan bakat, minat, dan sumber dayanya. Pada ujungnya adalah nyaman enggak belajar itu, passion enggak. Maka yang perlu ditanya, mau jadi apa, sukanya ngapain. Jadi contoh ya, gampang nih. Tadi kakak Salma mesti diberhentikan dari les matematika karena tidak langsung berhubungan dengan cita-citanya. Ya, tidak langsung berhubungan dengan cita-citanya. Maka mendingan misi day isi dengan skill-skill yang lain. Les itu atau nanti belajar di jurusan tertentu itu kan adalah bekal dia untuk menuju profesinya kan. Maka yang kami sebut kalau di Stephen itu selain profesi adalah bintang terangnya. Apa yang sangat diharapkan di masa depan? Salma ingin jadi motif animator, seorang animator yang memotivasi. Maka yang dia harus lakukan adalah satu, dia mampu mengelola dirinya sendiri, leadershipnya dibangun, communication skillnya dibangun. Mampu memotivasi berarti kan ada keteladanan. Di lain samping itu karena dia motivator, animator, maka dia punya skill untuk membuat animasi. Meskipun pada akhirnya Miss-Day bilang bukan itu yang terpenting, karena nanti kakak akan lebih cenderung akan menjadi pengusaha animasi, sehingga nanti kakak tinggal mempekerjakan animator-animator saja. Tapi kakak harus mampu leadershipnya karena feeling. Nah, ketika kita udah tahu bonggol besarnya ini, maka les-lesnya udah jelas. Apa aja? Oh, materi Stephen babat, udah sampai ke workshop level 1 lulus, level 2 lulus. Tematik, sudah tematik investor. Kemarin Stephen health, itu anak umur 16 tahun. Teman-teman, gimana? Mau ikut juga atau mau ketinggalan? Monggo atuh ya, sok langsung aja masuk ke Stephen Institute ya. Oke. Di kelasku boleh tidur-tiduran. Nah, iya kalau di sekolah Islam Ibnu Hajar. Nah, ini dia teman-teman. Banyak akhirnya yang bertanya gini,
Ya gimana dong Miss, kan sekolahnya nggak ngebolehin. Ya kalau sekolahnya nggak ngebolehin gimana ya? Kalau Miss Ida sih ekstrim, bikin sekolah sendiri atau menjadi konsultan di sekolah itu, ya kan? Jadi bisa menciptakan sistemnya. Tapi sobat teman-teman, kalau di sekolahnya ternyata belum bisa membuat kenyamanan seperti itu, dimulai dari rumah. Sekarang sekolahnya di rumah, gurunya adalah mama ayahnya. Ya, jadi mama ayahnya please take kendo ya. Jadi santai dulu, santai, santai. Anak nggak akan kemana ya. Yang penting dia cinta, dia tetap sayang sama kita, dia happy belajar sama kita, dia nyaman mendekat dengan kita. Maka insya Allah Allah turunkan nanti ilmu-ilmunya. Ridha Allah adalah dari ridho orang tua. Nah, ya kan, kalau kita sebagai orang tua ridho dengan cara dia belajar, ridho dengan anak, insya Allah ridho Allah nanti turun. Wow, waktu kita ternyata sudah mepet banget ya, Masya Allah. Ngocol kayak begini ternyata ini ya, apa namanya, memakan waktu lama ya, Masya Allah. Hadapi anak insting 27 tahun dan mantu sensing, serta anak sensing 20 tahun, bantuin dong. Konsul ya Bu. Kalau ini bukan anak-anak lagi nih, 27 dan mantu, itu berarti sudah dewasa. Nanti boleh konsultasi keluarga, kontak aja di @INU Center, minta konsultasi privat, kita boleh selama masa pandemi ini, insya Allah Miss Ida layani dengan online ya. Atau mau belajar juga nanti workshop Stephen level 1 dan level 2 nya online juga. Oke. Aduh, Miss Ida sapa-sapa dulu nih, wave-wave dulu deh. Ternyata banyak banget ya yang di Facebook yang ini. Abi Nazar, thank you banget Abi Nazar. Selalu, always, tidak pernah never ya. Langsung sharing dan bagi-bagikan kepada teman-teman Stephen di Banten. Thank you banget, mudah-mudahan jadi amal jariahnya Sodaqoh Jariah. Halo Master Lilik di Semarang ya. Nah, orang-orang Stephen banyak banget nih yang ada di sini. Thank you. Boleh ya, ini materi-materi Miss Ida, silakan untuk disebarluaskan dengan senang hati. Mohon doanya menjadi amal jariah kita semuanya, dilipat gandakan di bulan Ramadan ini, dan minta sama Allah agar kita dimudahkan untuk melonggarkan hati, melonggarkan pikiran, tetap santai, tetap bahagia, sehingga kita bisa nemenin anak-anak belajar dengan tetap bahagia, mencapai kenyamanannya. Pada akhirnya ilmu Allah itu turun dengan lebih mudah dan meresap sampai ke pemaknaannya, bukan sekedar hafalan doang. Ingat ya bahwa nanti kalau belajar di I Know You Teaching ya, nanti kita belajar bahwa kalau mengajari anak bukan hanya cuma hafalan, tapi adalah sampai makna terdalam yang menghasilkan kesyukuran kepada Allah. Terima kasih ya Allah, aku diberikan akal pikiran, kesehatan, diberikan orang tua yang baik, sehingga aku mampu memahami ini. Jadikan ilmu ini bermanfaat ya Allah. Jadikan aku orang yang bermanfaat, sehingga Engkau bangga menciptakan aku ke dunia. Matikan aku dalam keadaan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you for watching. See you next time. Salam untuk keluarga. Selamat berbuka puasa. Insya Allah kalau besok Miss Ida nggak ada halangan, karena besok Sabtu ya, Sabtu malam jam 8 sampai jam setengah 10 malam Miss Ida akan mengisi I Know You for Couple bekerja sama dengan Kampung Hening, dengan Pak Jamil Azaini, Bunda Sophie Beatrix. Teman-teman yang mau belajar tentang couple silahkan langsung join, ada flyernya di postingan Miss Ida. Kita belajar di sana, nanti dapat sertifikat, dapat modulnya, dan dapat rekaman dari pembelajaran. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. I know you because I love you.